devosi Yosua pasal 17, 16 dan 17. Kita perhatikan di pasal 17 yang tadi kita baca ayat 17 sampai 18. Dikatakan firman Tuhan, lalu berkatalah Yosua kepada keturunan Yusuf, kepada suku Efraim dan suku Manasye, engkau ini bangsa yang banyak jumlahnya dan mempunyai kekuatan yang besar. Tidak hanya satu bagian undian ditentukan bagimu, tetapi pegunungan ini akan ditentukan bagimu juga, dan karena tanah itu hutan, haruslah engkau membukanya. Kamu akan memilikinya sampai kepada ujung-ujungnya, sebab kamu akan menghalau orang Kanaan itu, sekalipun mereka mempunyai kereta besi dan sekalipun mereka kuat. Nah, itu yang dikatakan firman Tuhan kepada suku anak-anak Yusuf, ya. Yusuf ini anak pangais bungsu kalau Sunda mah. Pangais bungsu itu yang gendong anak bungsu gitu ya. Anak bungsunya siapa? Benyamin ya. Tapi di atasnya Benyamin ada Yusuf. Ternyata Yusuf mempunyai anak begitu banyak sampai keturunannya melebihi suku-suku Israel yang lain. Ya, suku Manasye sebagian sudah berada di sebelah timur Yordan. Nah, sebagian lagi setengahnya Manasye ada di barat gitu ya. Belum lagi suku Efraim, karena tidak ada suku Yusuf ya, yang ada suku anak-anaknya Yusuf. Apa namanya? Efraim dan Manasye. Kalau yang lain itu sebenarnya pakde-pakdenya gitu ya. Ada Yehuda, ada Benyamin omnya ya. Ada pokoknya suku-suku yang lain. Dari awunya itu mereka sebenarnya kalah gitu, kalau orang Jawa ya. Ya. Tapi mereka mendapatkan milik pusaka yang cukup banyak. Ini justru kita melihat ini adalah keadilan Tuhan, ya, yang luar biasa. Keadilan itu bukan berarti sama rata, ya. Jangan kita berpikir keadilan itu harus sama rata. Keadilan itu harus sesuai dengan kebutuhan, ya. Kalau jumlahnya banyak dikasih daerahnya kecil ya kasihan ya. Tapi jumlahnya banyak ya areanya juga banyak. Jumlahnya kecil ya areanya juga kecil. Itulah keadilan ya namanya. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara, kalau kita melihat ini dalam Yosua ini disebut babat alas gitu ya. Untuk menempati tanah perjanjian. Kalau di tanah Jawa ini ada dulu kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit ini berdiri karena keberanian Raden Wijaya namanya. Juga pasukannya melakukan babat alas. Alas itu artinya hutan ya. Jadi membabat hutan seperti suku Efraim dan Manasye ya, babat alas. Ini juga dilakukan oleh Raden Wijaya, babat alas ya. Ada Indrapasta atau Amarta menjadi kerajaan hebat pada waktu itu menurut Mahabharata. Juga demikian keperkasaan putra-putra Pandu melakukan babat alas, namanya Wanamarta menjadi kuncinya. Ya. Istilah babat alas sering dipakai dalam menggambarkan keberanian membuka kemungkinan baru, ya. Sebab tantangan khusus bagi orang-orang pemberani ya untuk melakukan yang namanya babat alas. Kepada suku Efraim dan Manasye, Yosua memberikan tantangan. Apa tantangannya? Engkau ini bangsa yang banyak jumlahnya dan mempunyai kekuatan yang besar. Tidak hanya satu bagian undian ditentukan bagimu, tetapi pegunungan itu akan ditentukan bagimu juga. Dan karena tanah itu hutan, haruslah kamu membukanya. Kamu akan memilikinya sampai kepada ujung-ujungnya, sebab kamu akan menghalau orang Kanaan itu, sekalipun mereka mempunyai kereta besi dan sekalipun mereka kuat. Ini yang dijanjikan Tuhan, ya. Israel itu punya satu kekuatan yang luar biasa, dan kekuatan mereka itu bukan dari diri mereka sendiri, yakni Tuhan yang berkuasa menciptakan segala sesuatu, ya. Nah, konteksnya pada waktu itu adalah mereka harus menghalau bangsa-bangsa yang ada di Kanaan. Karena memang bangsa Kanaan adalah penyembah berhala yang kelakuannya kekejian di mata Tuhan, maka Tuhan menumpas mereka melalui umatnya. Ya, sekali lagi ini konteks di masa
lalu, ya, tidak bisa kita terapkan di masa sekarang. Konteks masa lalu Tuhan menghalau orang-orang yang menyembah bukan Tuhan dengan cara bangsa Israel yang melakukan seperti itu. Nah, kita perhatikan bagaimana Tuhan mengatur segala sesuatunya, termasuk juga keturunan dari Yusuf, Efraim dan Manasye. Suku keturunan Yusuf itu harus mengalahkan bangsa Kanaan yang dikatakan mereka punya kereta besi dan mereka kuat. Ya, kalau baru ngelihat kereta besinya, kemudian orangnya badannya gede-gede, kuat, ya udah ngeper duluan ya, udah kalah sebelum berperang. Tetapi ada satu janji Tuhan, mereka akan dihalau oleh suku Efraim dan Manasye. Itu persoalannya. Tinggal mereka percaya atau tidak, gitu ya. Bangsa itu terkenal dengan ketangguhannya, orang-orang Kanaan ya, kereta besi dan keterampilan berperang. Mampukah mereka mengalahkannya? Itu pertanyaannya. Ternyata keberanian dari keturunan Yusuf untuk melakukan babat alas membuat bangsa Kanaan takluk. Sekali lagi seperti yang dikatakan Bu Enda kemarin, apa Bu? Tadi malam, bahwa tidak ada segala sesuatu yang ya kebetulan, tapi semua itu dalam rencana Tuhan ya. Segala sesuatu Tuhan yang mengatur, termasuk juga suku Kanaan yang takluk oleh suku Efraim Manasye. Ya, babat alas adalah sebuah keberanian untuk menghadirkan alternatif baru sekaligus mengkoreksi pandangan lama. Kalau dalam konteks sekarang seperti itu. Semangat utamanya adalah membawa kebaikan bersama kepada seluruh ciptaan. Dalam hal inilah kita sebagai orang percaya ditantang untuk berani menghadirkan imajinasi baru guna menghadirkan kebaikan bagi alam semesta. Ingat bahwa kita disebut apa oleh Tuhan Yesus? Garam dan terang. Sebenarnya kita mau membabat alas, ya, garam dan terang untuk kita menghadirkan sesuatu yang baik di tengah masyarakat, menghadirkan sesuatu yang bermanfaat dan mendatangkan kemuliaan. Itu tujuannya. Maka kita dipilih oleh Tuhan. Ya, di tengah situasi misalnya krisis air ya, misalnya ya, komunitas Kristen harus juga berperan, bisa ikut serta dalam mengadakan air ya. Saya pernah melakukan ini waktu saya di Gresik ya, karena satu desa itu kalau kemarau kesulitan air, minumnya air telaga. Air telaganya itu hijau kalau kemarau itu karena banyak lumutnya, tapi itu diminum ya. Nah, kebetulan di tengah sawah itu ada sumur yang tidak pernah kering. Nah, waktu itu saya hanya mengalirkan air di sumur yang di tengah sawah itu ke desa itu. Cuman itu aja ya. Artinya kita bisa melakukan sesuatu yang bermanfaat buat orang lain. Ya, pandangan teologis yang tidak menghormati kelangsungan kehidupan manusia itu harus ditinggalkan. Sebagai gantinya kita harus membangun suatu pandangan yang Yesus ajarkan sebagai orang Kristen. Untuk menjadi garam dan terang artinya kita mau hidup kita bermanfaat buat orang lain dan menjadi berkat buat orang lain. Dan inilah yang disebut babat alas di zaman sekarang ya. Kita bisa melakukan sesuatu yang bermanfaat buat orang lain. Dan tentunya kita meminta kepada Tuhan supaya Tuhan memampukan kita melihat keadaan di sekitar, supaya kita bisa menghadirkan sesuatu yang baik. Dan percayalah, kalau kita melakukan sesuatu yang baik dalam rangka untuk menghadirkan kerajaan Allah di tengah-tengah kehidupan kita, Tuhan menyertai kita dan Tuhan yang akan menuntun dengan keberhasilan. Tidak akan pernah menjadi sia-sia setiap anak-anaknya yang mau melibatkan diri dalam kerajaan Allah. Amin. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita. Mari kita berdoa.
Terima kasih Tuhan, Kau telah memberkati kami, sebagaimana Tuhan yang adil telah memberikan daerah-daerah pusaka bagi orang Israel. Dan kami mengucap syukur kalau kami diajar juga, Tuhan sudah memberikan berkat. Tuhan inginkan supaya kami juga terlibat di dalam rencana Tuhan, bahkan menghadirkan sesuatu yang baru, yang bermanfaat. Biarlah Tuhan memampukan kami dimanapun kami berada, kami boleh menghadirkan sesuatu yang baik, yang bermanfaat buat orang lain, yang mungkin melawan arus dunia, tetapi kami diberikan kemampuan untuk mengatasinya. Dan semua itu karena anugerah Tuhan, campur tangan Tuhan, sehingga kami diberi kemampuan untuk menjalaninya. Terima kasih Bapa, demi nama Yesus Kristus kami mengucap syukur atas firman Tuhan. Haleluya, amin.